see his plan. It's nothing but some feeling that is all dark kick up. It's been raining since you left me. Now I'm drowned in the flow. You see, I've always been a fighter. Now without you, I give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the sun don't shine, till the heavens burn and the world don't run. And when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Now you picture the life you left behind are just memories of a different life. Sometimes made us laugh, sometimes made us cry. One that day you have to say goodbye. What a picture on my finger through your hair that you left to hold you near. When you say your prayers, try to understand how make me taste. I'm just a man. When you hold you close, when you push you near, when you say the word you've been needing to hear. I wish I was him, 'cause you are mine to say to you till the end of time. I will love you, baby. Oh, and I
Iya, selamat malam pemirsa. Tadi bisa kita menyaksikan bersama. Begitu menjiwai banget nih ya, Starcoustic nih ya. Dari hati nih. Spesial ya. Spesial buat siapa? Buat yang selalu ada di hati. Iya. Oh, yang pastinya selalu di hati ini buktinya yang paling keren dari teman-teman yang ada di samping saya ini ya. Kalau mungkin kemarin pemirsa di rumah sudah membaca surat kabar atau berita tentang gerakan Mudo, bukan bertelanjang ya, tapi mural Doli yang kemarin ini diresmikan oleh Ibu Wali Kota kita tercinta Bu Risma ya, di ex lokalisasi Doli, di mana di sini kita akan diajak untuk bertelanjang bukan dalam artian fisik, tapi kita akan diajak untuk terbuka, membebaskan diri untuk bisa menumpahkan harapan, semuanya itu ditumpahkan tapi lewat kata-kata, tapi lewat sebuah gambar yang namanya mural, begitu ya. Nah, seperti apa sih Mudo yang kemarin diresmikan, dan juga gerakan ini akan diarahkan seperti apa, apalagi mengambil tempat ex lokalisasi Doli. Nah, kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Di sebelah saya ini ada yang cantik banget nih ya. Cantik dan perkasa ini ya. Ya, ini bukan Cinderella Princess, bukan ya. Ada Hafsoh ya. Yap. Hafsoh ini, kalau Hafsoh dari komunitas Saya dari Surabaya Creative Network. Surabaya Creative Network, dan sebelahnya nih yang ganteng nih ya. Nah, ini kayak ini ya, kayak apa namanya? Vidi Aldiano ini ya. Waduh. Berat ini. Mas Dalu. Ya. Ya. Jadi keluarnya cuma Dalu aja ya. Malam ya. Malam, makanya aktivitasnya di Doli, Mas. Oh iya, keluar Masyarakat sana, malam. iya. Soalnya Keluarnya malam ya. namanya juga sesuai. Iya. Nah, tapi kalau Mas Dalu dari komunitas apa nih Mas Dalu? Gerakan Melukis Harapan. Gerakan Melukis Harapan. Nah, kemarin ini kan kita cukup dihebohkan dengan wajah Doli yang benar-benar baru, benar-benar jauh dari bayangan kelam masa lalu nih. Yaitu gerakan apa? Mudo itu, mural Doli kemarin. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu dari, silakan Hafsah dulu atau Dalu dulu yang cerita soal gerakan yang kemarin dicanangkan oleh wali kota kita. Mudo sendiri itu adalah sebenarnya kan kita ini dari Surabaya Creative Network. Itu kan kita punya kepengenan nih. Kita kan bergerak di bidang apa, sosial creative network. Iya, industri kreatif lah ya. Kreatif ya. Industri kreatif. Jadi emang salah satunya adalah kita kepengen membuat dari industri kreatif ini apa sih yang bisa kita sumbangkan buat Surabaya? Apa sih yang bisa kita kasih? Gitu. Begitu akhirnya, begitu apa sih yang orang paling krusial? Ya kita semua tahu bahwa penutupan Doli itu menjadi salah satu hal yang ada pro kontranya, ada yang tidak suka, ada plus minusnya. Itu akhirnya kita ketemulah. Saya menemui gerakan Melukis Harapan, ternyata mereka udah lama di sana. GMH nih, Gerakan Melukis Harapan. Betul, kita ketemu, bla 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 bla, kita sama-sama memaparkan, akhirnya kita cuma kepengenan, kita pengen bikin mural. Kita kepengen menghias. Kan biasanya kan kita di industri kreatif nih, kita bisa cuma gambar-gambar, pokoknya bikin yang bagus-bagus lah ya. Hanya nih kita bisa kasih apa gitu. Kalau kita disuruh kayak dari teman-teman GMA disuruh ngelesin matematika nggak akan bisa kita. Iya nggak bisa karena dulu matematikanya juga ngulang ya. Betul. Anak IPS pasti ini bukan anak IPA. Mampu, udah nggak nutut gitu ya. Tapi kalau kreatif nomor 1 ya. Nah akhirnya kita bisa, kita mau gambar nih gitu. Akhirnya supaya Doli punya semangat yang baru, supaya jadi tempat wisata. Jadi orang-orang tuh datang itu pengen selfie. Gitu. Oke. Konsepnya tuh bisa jadi selfie, rame lagi. Jadi diramaikannya tidak dengan hal yang negatif, tapi wajah yang lebih cantik, tapi ngebuat orang pengen datang, berfoto-foto begitu ya. Jadi orang-orang pandai industri di sana yang jual es teh, orang-orang UKM itu ikut keangkat. Itu yang kita tahu ya, ekonomi kreatif itu tadi. Jadi ekonomi kreatif Surabaya bisa jadi tumbuhnya dari ex lokalisasi Doli ini. Kita, amin gitu ya depannya. Nah sekarang dari Mas Dalu sendiri nih, karena tadi disebutkan juga kalau gerakan Melukis Harapan ini sebenarnya udah lama. Sebelum Doli ditutup aja udah ada di sana ya. Nah mungkin bisa diceritakan dulu perjalanannya sebelum Doli ditutup sampai sekarang udah ditutup dan menjadi yang sekarang ini gimana nih kiprahnya teman-teman di GMH?
tahun 2014 sekitar bulan April Mei ketika Bu Risma mewacanakan akan menutup lokalisasi Doli. Teman-teman pemuda Surabaya, teman-teman aktivis yang dulunya ex aktivis mahasiswa ya, ataupun yang sedang aktif di mahasiswa dan komunitas-komunitas pemuda yang ada di Surabaya ngumpul di Balai Pemuda waktu itu. Untuk membicarakan apa nih sikapnya teman-teman pemuda Surabaya terhadap kebijakannya Bu Risma untuk menutup lokalisasi. Pasti sebuah kebijakan memunculkan pro dan kontra ya. Saat itu terpecah menjadi dua memang di yang teman-teman setuju pemuda. sama yang nggak setuju ditutup? Setuju dan nggak setuju ditutup atau setuju dan nggak setuju dengan kebijakan Bu Risma untuk menutup lokalisasi ya. Dan ketika kami diskusi panjang lebar termasuk mengamati pihak-pihak yang juga bersikap tentang itu, yang pro dan kontra ini sama-sama memiliki alasan yang benar menurut kami. Ya. Yang pro, Bu Risma dan ada waktu itu beberapa aliansi, dan yang kontra, ya itu sama-sama logis alasannya. Cuman perbedaannya adalah yang pro bicara tentang saat ini dan masa lalu, bahwa selama buka kondisi anak-anak psikologinya di sana seperti apa, ya, secara agama apapun dan moral seperti apa. Peraturan perundang-undangan lokalisasi ada di sebuah daerah itu dilarang dan lain sebagainya. Itu bicara sekarang dan masa lalu. Sedangkan yang kontra terhadap penutupan itu bicara tentang kekhawatiran. Akan ketika ditutup saya khawatir nanti ekonominya akan seperti ini. Jadi dan lain sebagainya. Setelah nanti tutup akan ada perubahan-perubahan yang membuat shock buat orang-orang yang kiprah di sana gitu ya. Kekhawatiran ya. Jadi sikapnya gitu. masa depan sifatnya. Ya. Jadi akhirnya kami anak-anak muda waktu itu kesimpulannya ada di tengah-tengah. Kami sepakat dengan pemerintah untuk ditutup. Tetapi pemerintah harus serius dalam merancang program rehabilitasi pasca penutupan. Yang itu mengakomodir mereka yang kontra. Berarti bisa dibilang gerakan Melukis Harapan ini setuju dengan pro, tapi tidak hanya sekedar berhenti di tutupnya, tapi what next? Iya, gitu waktu ya? itu kan menuntut pemerintahnya kita. Kemudian setelah deklarasi penutupan, akhirnya kami terjun juga, turun tangan gitu. Jadi nggak hanya mengkritisi saja. Ngapain waktu itu? Programnya itu ada pendidikan, kesehatan, sama pemberdayaan ekonomi. Ya. Ini pun untuk warga dan ex-BTS. Ya. Nah, yang untuk warga, ada yang dewasa sama anak-anak. Pendidikan ini kami kebanyakan mengarah ke adik-adik kita. Ya. Ada formal informal, ada yang mengadvokasi anak-anak yang putus sekolah untuk bisa sekolah, kemudian mempersiapkan ujian nasional. Yang informal ada sekolah bakat, baik futsal, teater, ya, seni gitu, itu kita kumpulkan. Ya. Terus yang kesehatan, advokasi tentang kesehatan, kebersihan lingkungan, membentuk masyarakat yang bersih dan peduli terhadap lingkungan. Yang ekonomi tentu berkaitan dengan ini, pemberdayaan masyarakat sana ya, yang dulunya penghasilannya tinggi, kemudian sekarang drop, ya itu kita adakan pelatihan-pelatihan gitu. Pemasaran. Berarti memang sudah ada solusi dari penutupan Doli itu mau dibawa kemana. Nah sekarang kan akhirnya kita ini bisa melihat bahwa oh ya akhirnya muncul mural seperti ini ya. Tapi sebelumnya waktu dulu teman-teman dari GMH pas masuk ke sana ada penolakan-penolakan gak sih? Pasti mas. Jadi awal biarin curhat dulu ya, cerita dulu ya biar semangat nanti yang ngobrol ya. Awal masuk sana itu kan masih panas kondisinya ya. Jadi nggak langsung terkondisikan Doli itu. Yang kontra itu masih bergeliat di sana dan kami coba untuk mendekati semuanya. Karena semangat kami sejak awal adalah positif, membuat wajah Doli yang baru. Ya. Berarti di bajunya nih kayaknya nih ya. Bisa ditunjukkan nih ke kamera. Oh iya, saya siap mengubah wajah Doli ya. Nah. Ini semangatnya teman-teman di GMH ya. Di mana kami waktu masuk itu tidak mencari musuh di sana. Kontra ataupun pro, kami yakin punya semangat yang sama lah untuk kebaikan masyarakat yang di sana gitu. Benar, Jadi dan pada akhirnya gagasan besar kami adalah menciptakan kawasan wisata. Karena kami yakin untuk mengubah image-nya Doli dan menghidupkan ekonomi yang di sana dengan jalan wisata. Cuman berbeda dengan dulu, ini wisata yang positif. Gitu. Berarti sudah ada semangat bahwa Doli ini harus tetap menjadi tempat wisata. Tempat wisata. Namun niatnya beda. Ya, produk dan customernya beda. Produk dan customernya beda. Nah akhirnya ketemulah teman-teman dari SCN ini ya Surabaya Creative Network. Nah terus baik kita udah sepakat nih, udah ketemu bahwa nilai wisatanya jangan berubah, ya kan? Tapi tujuannya yang dirubah. Nah kenapa yang dipilih itu mural? Mungkin bisa dijelaskan juga. Kan kalau saya lihat kan mural itu sama seperti melukis di tembok, di dinding gitu ya. Ada bedanya nggak sih sama graffiti itu?
Gimana boleh Jadi memang kan penjelasan dulu? mural tuh adalah memang medianya sama seperti grafiti, ya sama-sama tembok, ya sama-sama tempat yang gede ya. Tapi itu kita lebih ada pesan. Oh, oke. Kita ada pesan. Di situ kita juga, di situ untuk pertama ya, untuk kemarin itu seperti kayak apa ya. Kalau gedung itu penempatan batu pertama ya. Jadi kita mulai dengan 4 mural dulu. Atau ada 4 mural. Yang pertama itu ada lorong waktu. Oke. Lorong waktu itu kita pesannya tentang masa depan. Oh, jadi bisa dibilang dalam seni mural ini sudah diplot-plot empat ini ya? Ya, jadi selalu ada pesannya. Ada pesannya, jadi ada pesannya yang pertama, yang kedua? Ada lorong waktu, terus ada yang kedua itu ada sayap. Sambil dijelasin kita bisa ngeliat ini. Nah, kalau ini sama teman-teman SCN, nah kalau ini waktu pengerjaannya finishing. Ya, kita melihat nih ya. Nah ini waktu disesuaikan sama Ibu. Ibu ngapain waktu itu? Nulis untuk menamain nama itu. Nama muralnya? Oke. Nah ini dari interaksi dari para itu. Nah ini yang di sayap ini. Nah ini sayap ini. Itu sayap dia? Nah, harapan. Oke. Ini waktu pengerjaannya sampai lembur-lembur ini. Nah ini kita persembahkan untuk anak-anak. Jadi selama kita mengerjakan ditemani sama anak-anak. Anak-anak sekitar lokalisasi Doli ya? Nah ini. Kampung wisata sejuta cerita. Penuh cerita. Kampung wisata penuh cerita. Jadi semua yang tadi bisa dibilang mining-mining itu mulai dari lorong waktu. Ada sayap. Terus ada yang tentang untuk anak-anak, jadi wajah anak kecil-kecil gitu. Anak kecil, Terus nanti ada yang ke terakhir itu ada karakter-karakter animasi yang terkenal di Surabaya. Di Surabaya. Nah sekarang sedikit balik lagi, kenapa kok memilih mural sebagai penanda bahwa ini adalah awal kampung ekslokalisasi Doli ini akan menjadi tempat wisata baru? Kenapa memilih mural, tidak yang lain? Kenapa kami kenapa memilih mural? Jadi sebenarnya kenapa kan kalau dari 16 sektor kalau dari kita ada macam-macam, dari animasi, film itu dari SCN ada berbagai macam, kita sudah lihat. Kenapa kita memilih kita kasih mural dulu sebelum kita kasih itunya adalah ini mudah banget kalau dikasih sebagai ini perubahan. Jadi secara visual. Orang-orang jadi tahu gitu loh. Jadi kita langsung yang ini gede nih. Jadi perubahannya, jadi orang itu mudah. Pesan yang mudah ditangkap orang. Betul. Dalam waktu singkat. Dan kita di generasi Z, orang tuh suka selfie. Kalau kita chat dari sosial media 1, 2, 3 antar teman, semuanya manggil teman, Doli namanya kembali. Mungkin itu viralnya yang diuber ya? Betul. Baik, kita akan bicara lebih panjang lagi tentang kreativitas dari teman-teman SCN dan juga Gerakan Menulis Harapan dalam merekonstruksi wajah Doli yang lebih baik lagi setelah pariwara satu ini.